warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Putri Damal dengan NIM 221421013. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Kata wawasan Nusantara berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran an, maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yakni nusa yang berarti pulau dan antara yang artinya lain. Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan rakyat semestanya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dengan konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan seluruh kekayaan alam, sumber daya, serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, serasi, dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan segenap memerhatikan kepentingan daerah penghasil secara proporsional dalam keadilan. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertiannya, yaitu merupakan cara pandang yang selalu untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus bersikap, berpikir, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena dua hal. Yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan mengalami penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia, yaitu dengan politik divide et impera yang membuat orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah, selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa. Yang kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut perairan yang ada di luar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas
dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Selanjutnya, kita melihat dari aspek geografis dan sosial budaya. Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, untuk menambah perwujudan wawasan Nusantara, kita juga harus tahu semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan, dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam era globalisasi pada saat ini, sangatlah diperlukan keyakinan akan sebuah ideologi agar selalu berada pada jalur yang terus menuju tujuan bangsa Indonesia. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Contohnya adalah memahami arti dari sebuah bangsa dan tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat bangsa Indonesia.